Sebelumnya Bu Armita, ini untuk rencana aksi yang berapa ya Oh, Bu? ini rencana aksi yang keempat, Pak, Keempat untuk ya? Keempat masalah ya Bu? motivasi. Untuk Motivasi modelnya ya? PBL, PBL PBL. ya? Oke, baik-baik Bu. Silakan Bu Armita. Ketua kelas. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, sekali lagi kalau Ibu menyapa dengan selamat pagi, kalian membalasnya dengan pagi, 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 semangat, ceria. Oke, sekali lagi ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ceria. Pagi, semangat. Kita harus bersemangat ya untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya nih, sudah pada sarapan semua ini dari rumah? Sudah, Bu. Aku udah, Bu. Waduh, Saya udah, Bu. kenapa ini? Ada yang lain belum sarapan, kenapa nih ya? Saya dibawain bekal saja, Bu. Oh, udah jadi nanti makanya sebentar istirahat ya? Betul, Ibu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengecek dulu ini kebersihan kelas. Tolong yang ada sampah-sampah di bawah tempat duduk, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Di bawah meja Sarwono itu ada kertas, tolong diambil dulu, Baik, dibuang Bu. ke tempat sampah. Baik, Bu. Oke. Iya, Bapak. Oke. Jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kekuatan. Jadi Ibu meminta untuk ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Baik, Bu. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional. Nah, berhubung bulan ini bulan Oktober, ada yang masih ingat tanggal 1 itu hari bersejarah untuk apa? Untuk Indonesia? Pancasila, Bu. Pancasila, Bu. Jadi akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Tahu semua kan lagunya? Tahu, Bu. Tapi nggak terlalu apa kayaknya lupa. Oke, tenang. Ada liriknya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Iya, Bu. Terdengar musiknya? Belum, Bu. Belum. Terdengar musiknya? Tidak, Bu. Belum terdengar. Oke. Kenapa itu suapin? Oke, anggap saya sudah menyanyi ya. Maaf kesalahan teknis suara. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kita. Agar supaya Ibu bisa mengetahui siapa saja yang hadir mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dan juga siapa yang tidak hadir. Oke, Ibu mulai dari absen yang pertama. Jadi kalau misalkan siapa yang Ibu panggil namanya itu dia unjuk tangan, katakan hadir. Dina. Hadir, Bu. Ya, hadir. Fitri. Ada, Bu, hadir. Ya, hadir. Ika. Hadir, Bu. Oke, Ika hadir. Nurul. Hadir, Ibu. Nurul kemarin tidak bersekolah karena sakit. Ini sudah sembuh ya, Nurul? Iya, Bu. Kemarin sakit, Bu. Ya, selalu jaga kesehatan ya, Nurul. Iya. Oke, Nurul hadir. Panggita. Hadir, Bu. Oke, Panggita hadir. Sarwono. Hadir, Ibu. Oke, Sarwono hadir. Silmi. Hadir, Ibu. Oke, Silmi hadir. Sriati. Hadir, Ibu. Oke, Sriati hadir. Yeni hadir. Hadir, Ibu.
Oke, jadi semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Jadi Ibu harapkan bukan cuma untuk pertemuan kali ini saja, tapi untuk pertemuan seterusnya anak-anak usahakan bisa hadir pada pembelajaran mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran. Sudah siap semua untuk belajar, anak-anak? Siap, Ibu. Siap, Bu. Kenapa ini tidak semangat ini? Ibu tanyakan kembali, sudah siap untuk belajar? Siap, Siap, Ibu. Oke, Siap, Ibu, semangat. gitu dong. Oke, jadi sebelum Ibu mau menyampaikan materi kita pada pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya-tanya dulu nih untuk pertemuan kita sebelumnya. Untuk pertemuan kita sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Apa ada yang tahu, yang masih ingat? Kita mempelajari Saya, Bu. apa? Kemarin, Siapa ini? Oh, Nurul. Oh ya, Ya, Nurul. Kita kemarin belajar tentang apa kemarin? Kemarin kita belajar kas kecil, Bu. Wah, ternyata Nurul masih ingat. Mari berikan tepuk tangan kepada Nurul. Oke. Ayo, Ibu mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat nih? Apa itu kas kecil? Ayo, unjuk tangan. Siapa yang masih ingat kas kecil? Kas yang ukurannya kecil ya, Bu? Wah, ya benar. Ada juga pertanyaan, jawaban lain? Apa yang dimaksud dengan kas kecil? Kasnya sedikit, Bu. Iya, karena kas kecil ya, kasnya sedikit ya. Kelihatan operasional, Bu. Kemudian ya, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa Iya, uang jawab? receh Ya, berarti, Dina. Bu. Dina unjuk tangan. Apa Dina? Saya, Bu. Ya, apa itu kas Dana yang kecil? digunakan untuk kegiatan operasional, Bu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga teman kita yang sudah menjawab. Yeay. Oke, jadi kas kecil itu dana yang disiapkan untuk kegiatan operasional atau pengeluaran rutin yang nominalnya relatif kecil. Jadi Ibu ingatkan ya, untuk materi yang sudah kita pelajari minggu lalu itu diharapkan dipelajari lagi di rumah. Karena agar dalam setiap pertemuan apa yang telah kita pelajari di sebelum pertemuan kita itu bisa kita kembangkan untuk kita menjalani menjelaskan materi yang nantinya akan kita jalani pada pertemuan kali ini. Jadi untuk Ibu akan menyampaikan untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang rekonsiliasi bank. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, kita akan belajar tentang rekonsiliasi bank pada pertemuan kita pagi hari ini. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan bacaan kepada kalian, buku paket, juga handout yang nantinya akan dibagikan kepada siswa satu persatu. Tolong Sri mengambil buku di atas meja, dibagikan kepada teman-teman. Siap, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu, Sitri. Panggita, Ibu. Apa ya nih? Panggita, Ibu. Ibu, Oh, saya apa mau boleh, bertanya ya? Apa Panggita? saya boleh izin ke kamar mandi sebentar? Oh iya, jangan lama ya Panggita. Jangan singgah-singgah di kelas lain ya Panggita. Enggak, Bu. Oke, Ke kantin, Bu, silakan. biasanya, Bu. Ya, biasanya ke kantin. Ibu dapetin Iya. siswa banyak di kantin biasanya. Itu satunya Panggita. Oke, sekarang kita fokus lagi sebelum Ibu menjelaskan lebih luas lagi tentang rekonsiliasi bank. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar juga tujuan kenapa kita harus mempelajari rekonsiliasi bank. Jadi kompetensi dasarnya itu memahami laporan rekonsiliasi bank dan pencatatan pos-pos penyesuaian, kemudian menyusun laporan rekonsiliasi bank dan pencatatan pos-pos penyesuaian. Juga tujuannya dalam pembelajaran ini agar supaya siswa dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup rekonsiliasi bank, kemudian menganalisis penyebab rekonsiliasi bank, menjelaskan alasan diperlukan penyusunan rekonsiliasi bank, kemudian mengidentifikasi bentuk rekonsiliasi bank, dan juga bisa menyusun laporan rekonsiliasi bank. Yaitulah tujuan pembelajaran
yang akan kita jalani pada materi rekonsiliasi bank. Nah, sekarang kita masuk pada materi rekonsiliasi bank. Sambil anak-anak membaca materi untuk bab 5, di situ ada rekonsiliasi bank, buka di halaman 53. Sudah bisa ditemukan halaman 53? Udah, Bu. Sudah, tolong Bu. Udah, Bu. Ya, tolong perhatikan bacaan masing-masing ya. Karena buku Ibu bawa dari ruang guru itu pas, ada 9. Jadi tidak ada ceritanya duduk berdua satu buku. Jadi semua masing-masing itu dapat satu buku. Sudah? Untuk materi rekonsiliasi bank sudah ditemukan? Udah, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenali rekonsiliasi bank, Ibu mau bertanya lagi nih. Bagi yang bisa menjawab, tolong unjuk tangan. Ibu mau bertanya, apa itu rekonsiliasi? Siapa yang pernah mendengar kata rekonsiliasi? Tolong unjuk tangan siapa yang pernah mendengarkan kata rekonsiliasi. Film Ibu pernah itu. Oh iya, Sarwono belum pernah dengar. Ibu kira Sarwono mau bilang saya pernah dengar Ibu. Ternyata unjuk ke Silmi. Oke. Ada yang pernah mendengar mungkin di media massa, di TV atau di mana Saya, tentang Bu. rekonsiliasi? Iya, Nurul. Nurul terus dari tadi yang menjawab ya. Iya, saya tadi Nurul. dengar dari Ibu, Ya. tapi belum dijelasin, jadi tidak tahu. Oke, untuk belum pernah hanya mendengar kata rekonsiliasi, tetapi belum mengetahui artinya, ya betul, karena Ibu hanya menanyakan siapa yang pernah mendengar, bukan Ya, siapa Bu, yang sudah betul. tahu, betul. Oke, jadi kita akan belajar rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi itu sambil melihat di buku ya yang dengan handout yang sudah Ibu bagikan, rekonsiliasi itu penyesuaian. Nah, bisa tangkapkan ini penyesuaian. Jadi penyesuaian. Nah, kemudian bank. Ada yang sudah pernah melihat bank di sini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah pernah melihat bank. Bagaimana bentuk bank? Sudah, Ibu. Ayah saya Gimana kerja di tuh? bank. Wow, hebat ayahnya bisa kerja di bank. Bagus, Bu, gedungnya. Ya, gedungnya Wangi, Bu, bagaimana? wangi. Wangi, ada AC-nya ya di dalam. Iya, cantik-cantik, Bu. Ya, cantik-cantik pegawainya ya, Iya, pegawai Bu. bank. Ya, jadi itu jadikan satu motivasi untuk kalian. Nantinya misalkan ke depannya kan kita akan kelas 12 kan akan PKL kan. Biasa kan ada banyak siswa yang PKL-nya di bank. Jadi itulah kita akan mengetahui lebih luas lagi bagaimana karakteristik dari bank tersebut. Nah, ini kalau digabungkan nih, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan kalau rekonsiliasi itu penyesuaian, bank itu ya sudah kita tahu bersama, berarti rekonsiliasi bank itu apa? Iya. Ika, kenapa dari tadi melamun, Ika? Pikirin cowoknya itu, Bu. Aduh, Ika Kalau, Bu. terus Ika Putus ini. itu, Bu. Waduh. Oke, Ika dari tadi melamun. Tolong Ika, halaman 54 ada pengertian rekonsiliasi bank. Tolong dibacakan Ika. Rekonsiliasi bank adalah pencocokan saldo yang ada di perusahaan. Tunggu, Bu, saya salah ini. Ya, Ika. Rekonsiliasi bank merupakan penyesuaian informasi antara kas yang berada di bank dengan catatan kas yang berada di perusahaan. Oke. Coba Fitri ulangi lagi. Fitri melamun dari tadi, Fitri. Tidak Iya, memperhatikan. Bu. Coba baca ulang, Fitri. Ibu saya belum ketemu. Di PPT ada Fitri. Oh iya, Bu. Ketutupan. Jangan Iya, banyak Bu. alasan, Fitri. Iya, Bu. Iya, Ibu, maaf, Bu. Sebentar, Bu, ini ketutupan soalnya. Ya, kayaknya Fitri udah ngantuk ya. Karena ini Iya, jam Bu. terakhir. Semalam Jadi, begadang tugasnya ya. banyak, Ibu. Ya, terus Ya, baca, Bu, saya baca ya, Fitri. Bu. Ya. Ya, rekonsiliasi bank merupakan proses penyesuaian informasi antara catatan kas di perusahaan dengan catatan kas di bank. Oke, jadi rekonsiliasi itu merupakan proses penyesuaian
informasi antara catatan kas di perusahaan dengan catatan kas di bank. Kan kita mengenal perusahaan, mungkin di kelas 10 kita sudah belajar tentang apa sih perusahaan, catatan perusahaan itu dalam bentuk apa sih? Misalkan laporan dari kas. Nah, di sini kenapa sih kita harus perlu mengadakan rekonsiliasi bank? Agar supaya kita akan menyesuaikan apakah catatan keuangan perusahaan yang ada di bank itu sama dengan catatan keuangan yang ada di perusahaan. Nah, Ibu akan menunjukkan inilah yang dinamakan dengan catatan kas perusahaan, catatan kas bank, contohnya rekening koran. Nanti rekening koran ini akan dimiliki perusahaan. Di sini berisi tentang transaksi, baik itu penerimaan atau pengeluaran yang nantinya akan diberikan ke perusahaan. Ketika diberikan ke perusahaan, kemudian catatannya sama dengan laporan keuangan di perusahaan, berarti tidak ada masalah, tidak ada rekonsiliasi. Tetapi kalau misalkan catatan di rekening koran ini beda dengan catatan kas yang ada di perusahaan, berarti kita harus perlu mengadakan rekonsiliasi. Itulah yang merupakan gambaran dari rekonsiliasi bank, penyesuaian keuangan yang ada di catatan keuangan di bank dan catatan keuangan di perusahaan. Sebelum Ibu lanjut ke fungsinya, ada pertanyaan untuk rekonsiliasi? Belum, Ibu, sangat paham sekali. Oke. Ya, sangat paham karena memperhatikan. Itulah pentingnya kita memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ibu harap paham betul ya ini, bukan supaya Ibu tidak bertanya balik. Biasanya begitu kan, jawab paham tapi serta Ibu bertanya balik tidak bisa menjawab. Itulah Iya, Ibu. kelebihan kalian. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan bahas tentang fungsi dari rekonsiliasi bank. Yang pertama, fungsinya yang pertama, tolong Panggita baca untuk fungsi yang pertama. Panggita. Oh, izin ke toilet, sorry. Toilet, Bu. No, Sarwono baca. Oh iya, Ibu lupa. Sarwono tolong bacakan untuk fungsi yang pertama. Baik, Bu. Untuk fungsi rekonsiliasi bank yang pertama, untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank. Oke, nggak sesuai nih untuk saldo perusahaan dengan saldo bank karena terjadi perbedaan. Nah, ini fungsi yang pertama ini untuk mengetahui nominal selisih. Berapa sih selisihnya sehingga terjadi perbedaan? Ini yang fungsi yang pertama. Mengerti kan penjelasan Ibu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk mengetahui selisih. Oke. Ika, kenapa bercerita di belakang Ika? Tidak, Bu, pulpennya jatuh. Tolong perhatikan ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, tolong Silmi bacakan. Silmi yang kedua, fungsi yang kedua. Oke, Bu. Yang kedua fungsinya untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Oke, yang kedua ini fungsinya untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih. Kan dari yang pertama kita sudah mengetahui nih jumlah nominal selisihnya berapa. Nah, kemudian yang kedua ini kita mau mengetahui kenapa sih terjadinya selisih, kenapa sih muncul selisih itu, saldo perbedaan itu. Nah, di sini yang fungsi kedua kita akan mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan di perusahaan. Bisa paham ya untuk yang fungsi yang kedua? Oke, lanjut. Oke, yang ketiga, tolong Sri, baca yang ketiga apa? Iya, Bu. Fungsinya Ya. untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Nah, ini nih, dalam masalah keuangan pasti namanya juga manusia ya. Sering kalau lihat yang merah-merah, yang biru-biru, pasti selalu tergoda. Nah, inilah fungsinya agar supaya mendeteksi adanya kecurangan. Nah, misalkan agar supaya perusahaan tahu nih kalau misalkan ada perbedaan, apakah memang pure kesalahan atau ada kecurangan di dalamnya.
Bisa paham ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian, Bisa, Ibu. oke, Yeni, cari Yeni. Oke, sekarang bisa terdengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Oke, Nah. sekarang Yeni baca untuk yang keempat. Fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat adalah bahan pemeriksa oleh pegawai keuangan perusahaan. Oke, yang keempat ini merupakan bahan pemeriksaan oleh pegawai keuangan karena setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu harus ada monitoring dari pegawai keuangan. Ini merupakan bahan pemeriksaan mereka nantinya akan jadi suatu rekaman untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya dilakukan pemeriksaan oleh badan keuangan perusahaan. Oke, yang terakhir Nurul baca lagi yang terakhir. Sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas, Ibu. Ya, makasih Nurul. Yang ini juga sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas agar pengelolaan kas itu bisa diawasi, juga bisa memberikan bukti yang jelas, yang bisa memberikan cerminan yang baik untuk kedepannya perusahaan agar supaya dalam pengelolaan kas itu bisa berjalan dengan sesuai prosedur dari pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, dari keempat ini Ibu keempat 1 2 3 5 ya. Maaf, Ibu tidak melihat. Dari kelima ini Ibu harapkan kalian bisa memahami kenapa rekonsiliasi itu sangat berfungsi agar supaya dalam kita mengelola keuangan perusahaan antara catatan perusahaan dengan catatan di bank itu bisa berjalan dengan maksimal. Ketika adanya perbedaan antara saldo di bank dan perusahaan, kita mau menggunakan rekonsiliasi untuk laporan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan agar supaya kita bisa mengetahui berapa sih jumlah selisih saldo yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Kemudian bagaimana sih selisih itu bisa muncul? Kita bisa mengetahui terjadi penyebab terjadinya selisih tersebut. Kemudian kita juga bisa mendeteksi kecurangan. Jadi bisa meminimalisir kecurangan yang akan terjadi nantinya. Kemudian juga sebagai pemeriksaan nih dari BPK dari perusahaan, kemudian juga sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk fungsinya? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut. Tidak, Ibu. Oke. Tidak ada, Ibu. Ya. Mohon maaf, Sudah Bu. paham ya? Ya. Boleh izin ke belakang? Tidak, Bu. Oke. Panggita sudah balik? Sudah, Oh, Bu. sudah. Oke. Bisa. Sarwono Terima bisa kasih, izin. Ibu. Iya. Ibu, saya mau minum boleh? Oh, boleh. Jangan sampai dehidrasi. Santai aja ya, kita belajar akuntansi santai ya, jangan terlalu tegang. Oke, kita Iya, lanjut Bu. ya. Nah, ini komponen rekonsiliasi bank. Jadi di komponen rekonsiliasi bank ini ada 3. Jadi itu deposit in transit. Jadi ada 3 ini yang masuk dalam komponen rekonsiliasi. Kita masuk dari komponen yang pertama yaitu deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Ada yang bisa jadi volunteer untuk membacakan kepada kita pengertian dari deposit in transit atau setoran dalam perjalanan? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Fitri, Bu. Oh iya, Fitri. Ya, Fitri. Ya, Silakan, deposit Fitri. in transit ya, Bu. Ya. Ya, deposit in transit itu uang tunai dan atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan, tetapi belum dicatat dalam catatan bank tempat perusahaan tersebut menyimpan dana. Nah, iya. Nah, jadi deposit in transit itu dia uang tunai atau cek yang sudah diterima dan dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dicatat dalam catatan bank. Nah, di sini komponen ini dia merupakan uang tunai yang nantinya diterima oleh perusahaan, tetapi ini informasinya belum diterima oleh bank. Ini bisa terjadi karena adanya dana yang masih belum tercatat.
Bisa jadi masih menjadi milik perusahaan, tetapi mereka menyetornya sudah akhir bulan. Jadi pihak bank belum sempat untuk mencatatnya. Kemudian yang kedua, outstanding check, cek yang beredar. Siapa yang bisa membacakannya untuk kita semua? Outstanding check itu apa? Saya Bu, Saya, Ika Bu. Bu. Ya, Bu. ya silakan. Cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan, Bu. Nah, ini kita bisa baca juga ya. Cek ini yang ditulis oleh perusahaan tetapi kepada orang lain namun belum bisa dicairkan. Sehingga di sini bank tidak akan mencatat transaksi ini dan hanya perusahaan saja yang memiliki catatan ini. Ini juga masuk dalam komponen rekonsiliasi bank. Nah, transaksi ini akan dicatat dalam laporan bank apabila cek ini sudah dicairkan oleh pemiliknya. Ini yang dinamakan dengan cek yang masih beredar. Kemudian yang ketiga, cek kosong. Oke, siapa lagi yang bisa membacakan untuk kita semua? Cek kosong itu apa? Saya, Bu. Ya, maaf. Cek kosong adalah cek yang tidak tercatat di bank karena dana di bank tidak mencukupi untuk mencairkan cek tersebut. Oke, sini untuk kasusnya kan akuntan perusahaan sudah mengeluarkan cek, jadi sudah ditulis nih, misalkan dia pengeluaran sudah ditulis di laporan keuangan di bank, tetapi ternyata pas sampai di bank dananya tidak cukup untuk pihak bank, mungkin penyimpanan dana di bank itu tidak mencukupi untuk pengambilannya, misalkan untuk pengambilan 300 juta, tetapi di catatan di perusahaan sudah ditulis. Tetapi akuntan kan tidak tahu nih kalau di bank, pas sampai di bank itu dananya bakal cukup atau tidak. Tetapi pencatatannya sudah dilakukan. Nah, di sini yang dinamakan dengan cek yang kosong atau cek yang tidak tercatat di bank karena dana di bank itu tidak mencukupi untuk mencairkan cek tersebut. Nah, itulah ketiga dari komponen rekonsiliasi bank. Jadi, tolong untuk Silmi, untuk yang komponen pertama apa Silmi? Bu, tadi nggak terlalu jelas suaranya. Oh, ya Ibu mengecek kembali untuk komponen pertama apa Silmi untuk rekonsiliasi komponen rekonsiliasi bank. Yang pertama itu apa? Pertama, deposit in transit, Bu. Oke, benar sekali. Kemudian yang kedua apa Panggita yang kedua? Outstanding check. Oke, outstanding check. Wow, pintar sekali ya pengucapan bahasa Inggrisnya. Oke, kemudian yang ketiga, apa Ika yang ketiga? Cek kosong, Bu. Oke, cek kosong. Jadi ingat selalu ya anak-anak, untuk komponen rekonsiliasi bank ini terdapat 3, yaitu pertama deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, outstanding check, itu cek yang beredar. Kemudian yang ketiga, cek kosong. Oke, paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke, nah sekarang kita akan belajar prosedur penyusunan rekonsiliasi bank. Nah, ini sudah masuk di prosedur penyusunan rekonsiliasi bank. Gimana sih penyusunannya? Jadi sini kita akan belajar. Yang pertama, melakukan perbandingan saldo kas perusahaan dan rekening dari bank. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan perbandingan. Jadi kita sudah memiliki catatan dari bank, kemudian catatan dari perusahaan. Yang pertama kita lakukan yaitu membandingkan. Bisa paham ya sampai sini ya? Kemudian yang kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Jadi kita catat nih transaksi yang telah dicatat oleh bank. Kita catat sebagai pihak akuntansi. Kemudian lakukan penelusuran transaksi masih proses. Nah, seperti yang tadi, transaksi yang masih diproses itu ada setoran dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kita catat itu untuk kita mencari tahu penyebab-penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Kemudian membuat lembar kerja untuk menghitung selisih. Nah, nantinya kita akan membuat lembar kerja. Lembar kerja ini nantinya akan berisi saldo
yang ada di bank, kemudian yang saldo yang ada di perusahaan, kemudian kita akan mencari selisihnya. Kita akan menghitung berapa sih selisihnya. Kemudian penelusuran dan pengecekan ulang. Jadi setelah kita telusuri apa saja yang menyebabkan penyebab terjadinya perbedaan antara catatan di bank dan di perusahaan, kita perlu mendapatkan penyebabnya, kita cek ulang apakah saldo tersebut sudah pas, selisihnya sudah bisa ditemukan, berarti kita bisa membuat laporan penyusunan rekonsiliasi bank. Jadi kiranya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah 5 prosedur penyusunan rekonsiliasi bank. Bisa paham ya anak-anak? Oke, masih semangat kan Paham, untuk Ibu. belajar? Semangat, Ya. Semangat, Ibu. Oke, ya harus semangat. Apalagi sekarang kan kita pertemuannya di jam ke-8 ya. Matahari sudah di kepala, jadi segala gangguan-gangguan ngantuk, apa segala macam itu sudah tercampur aduk. Jadi apalagi kita belajar akuntansi, jadi kita harus semangat. Kemudian, nah, ini kita akan bahas penyebab terjadinya selisih saldo kas. Nah, yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, ini hanya Ibu memperjelas selisih saldo kas itu terjadi karena apa? Setoran dalam perjalanan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian cek yang beredar, kemudian cek kosong, juga ada tambahan juga, dia biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi bank ini yang dikenakan untuk perusahaan. Kemudian ada juga pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga juga ada inkaso, hasil tagihan bank kepada perusahaan, kemudian kesalahan pencatatan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 penyebab terjadinya perbedaan terjadinya selisih saldo kas. Mari kita sebutkan lagi dari pertama. Yang pertama apa? Setoran dalam perjalanan. Kemudian apa lagi? Cek yang beredar. Ya, kemudian apa lagi? Cek kosong. Ya. Terus apa lagi? Biaya administrasi bank. Ya, biaya administrasi. Juga apa lagi? Pendapatan bunga. Ya, apa lagi? Inkaso. Ya, yang terakhir Kesalahan pencatatan. Nah, kesalahan pencatatan. Ini bisa terjadi di bank juga di perusahaan, kesalahan pencatatan ini. Jadi biaya administrasi bank itu dia misalkan adanya, dia sama halnya dengan pencabutan bunga. Nah, setiap bulan kan bank juga akan membebankan biaya administrasi bank nih kepada nasabah. Jadi dalam hal ini perusahaan juga belum melakukan pencatatan, sehingga juga perlunya adanya pengurangan nih terhadap saldo kas perusahaan untuk mengetahui perbedaannya seperti apa. Kemudian sini ada kata inkaso. Pernah dengar kata inkaso? Mungkin dengar di televisi atau di media massa. Jadi untuk penjelasan inkaso ini biasanya kan bank menerima uang nih untuk kepentingan nasabah. Terus banyak perusahaan memiliki pelanggan yang langsung membayar ke rekening perusahaan nih. Kasusnya banyak perusahaan yang memiliki pelanggan yang langsung membayar ke rekening perusahaan, sehingga transaksi ini hanya tercatat dalam rekening koran dan perusahaan belum melakukan pencatatan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara catatan bank dan catatan perusahaan. Agar supaya sama, maka perusahaan harus menambah saldo pada catatan perusahaan sebesar sejumlah yang ada di selisih kas tersebut. Nah, sekiranya bisa dipahami untuk penyebab terjadinya selisih saldo kas, ada 7 selisih saldo kas. Sekarang Ibu bisa lanjut ya. Ya, Bu. Nah, ini ya kita bisa melihat hal yang menyebabkan selisih saldo kas di bank. Jadi untuk catatan perusahaan, dia ada jasa giro, kemudian itu akan menambah catatan di perusahaan. Kemudian inkaso nantinya dia akan menambah juga catatan di perusahaan. Kemudian ada biaya administrasi, bank dia akan mengurangi catatan di perusahaan. Kemudian ada kesalahan pencatatan,
dia tergantung apakah kesalahannya itu pengeluarannya besar atau kecil, dia disesuaikan dengan seberapa besar pengeluaran atau penerimaan yang terjadi kesalahan tersebut. Kemudian kalau di catatan bank itu ada setoran dalam perjalanan, itu akan menambah catatan di bank. Kemudian outstanding check akan mengurangi, juga sama halnya dengan kesalahan pencatatan yang akan dicatat di perusahaan, dia akan disesuaikan apakah dia penerimaan itu terlalu besar atau terlalu kecil, pun pengeluaran itu terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat untuk laporan rekonsiliasi bank. Jadi Ibu harap semua perhatikan di depan, karena nantinya supaya dalam penyusunan laporan rekonsiliasi bank untuk nantinya laporan yang akan kita buat. Jadi untuk laporan rekonsiliasi bank ini ada dia bentuk staffel atau report form. Nah, bisa dilihat di posisi kiri ini. Di sini ada bentuk macam laporan, di atas itu perusahaan, catatan perusahaan, kemudian di bawahnya itu dia rekening koran bank atau catatan bank. Untuk report form laporannya seperti ini. Kalau kita menggunakan yang kedua bentuk skontro atau 2 kolom. Nah, bentuk skontro atau 2 kolom di sini untuk catatan kas menurut catatan perusahaan itu berada di sebelah kiri, kemudian yang menurut catatan perusahaan, catatan menurut rekening koran bank itu berada di sebelah kanan. Jadi kita bisa bedakan ya untuk kedua ini. Kalau yang di sebelah kiri perusahaannya di atas, yang kemudian perusahaan banknya di bawah, yang untuk catatan bank di bawah, kemudian untuk bentuk 2 kolom ini, yang sebelah kiri catatan perusahaan, yang sebelah kanan catatan bank. Kemudian bentuk yang berikut, ada bentuk 4 kolom. Jadi di bentuk 4 kolom ini sudah ada formatnya. Jadi formatnya ini berupa keterangan. Nah, keterangan itu yang berisikan tentang item-item yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Kemudian saldo awalnya berapa, kemudian penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian saldo akhir. Nah, yang terakhir itu bentuk 8 kolom. Nah, bentuk 8 kolom ini sudah mulai banyak untuk tiap-tiap kolomnya. Di situ terdiri dari keterangan, kemudian saldo awal untuk perusahaan dan bank itu sudah disamakan di situ, kemudian penerimaan itu ada perusahaan dengan bank, kemudian pengeluaran ada perusahaan dengan bank, dan kemudian untuk saldo akhir dia dicatat juga ada perusahaan dengan bank. Jadi itu ada 4 bentuk. Ingat selalu ya anak-anak, untuk pencatatan pembuatan laporan rekening koran, laporan rekonsiliasi itu ada 4 bentuk. Jadi yang pertama bentuk staffel. Bisa jelas ya anak-anak untuk bentuk staffelnya. Jadi untuk yang bentuk yang kedua bentuk skontro atau 2 kolom. Kemudian yang ketiga bentuk 4 kolom. Dan yang keempat bentuk 8 kolom. Jadi dari keempat bentuk ini, yang nantinya kita akan gunakan itu ini. Bentuk skontro atau 2 kolom. Inilah yang laporan rekonsiliasi bank yang nantinya kita akan gunakan dalam penyusunan rekonsiliasi bank. Bentuk 2 kolom. Jadi di sebelah kiri itu menurut catatan perusahaan, nantinya saldo kas, kemudian segala item-itemnya, kemudian yang di sebelah kanan itu saldo awal kas menurut rekening koran bank dan item-itemnya. Bisa paham ya anak-anak untuk bentuknya? Oke, kita lanjut. Oke, jadi sekarang Ibu untuk memperjelas penjelasan tadi, agar bisa memberikan pemahaman lagi yang lebih kepada kalian, Ibu akan memberikan tayangan video. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimak untuk kalian bisa memahami lebih dalam tentang rekonsiliasi bank. Masalah yang terjadi dalam perusahaan dan bank
yang terkait dengan catatan keuangannya, kemudian pentingnya kenapa kita harus mengadakan rekonsiliasi bank. Oke, Ibu akan putarkan. Videonya jalan ya anak-anak? Videonya jalan? Jalan, Bu. Oke. Jalan, Bu. Oke. Jadi itulah video yang telah Ibu tunjukkan. Dari video tersebut yang telah disimak bersama, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang kasus yang terjadi pada video tersebut? Saldonya beda ya, Bu? Iya. Nah, ini pertama pihak bank ini memberikan catatan keuangan perusahaan berupa rekening koran kepada Ibu sebagai akuntan. Kemudian ternyata wah sama laporannya, berarti dia tidak perlu membuat laporan rekonsiliasi karena sama nih untuk catatannya. Tetapi pada periode berikut, pada bulan berikut, kembali dari pihak bank memberikan rekening koran kepada pihak akuntan perusahaan, tetapi yang terjadi di sini ternyata untuk catatannya sudah berbeda, karena yang di catatan awal kan untuk bulan April kan sama nih, tapi untuk bulan berikutnya ternyata terjadi perbedaan. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi tugas akuntan untuk melakukan apa? Untuk melakukan apa? Ada yang bisa jelaskan? Rekonsiliasi, Bu. Nah, itulah kenapa rekonsiliasi bank ini sangat penting untuk kita mengetahui. Nah, seperti ini kan terjadi perbedaan, di mana laporan rekening koran yang keluar dari bank ini saldonya, coba Sarwono baca berapa ini saldo rekening koran? 116.725.000, Bu. Ya, itu untuk laporan rekening koran. Kemudian Fitri baca 91.150.000, Bu, yang buat perusahaan. Oke, pintar. Jadi bedakan atau ada yang melihat ini sama? Ada yang melihat ini sama untuk saldonya? Tidak, Bu. Nah, ya berbeda. Mulai dari angka saja kita sudah melihat bahwa laporan ini terdapat perbedaan. Nah, yang akan menjadi tugas kita di sini yang nantinya yaitu kita akan mencari
penyebabnya terjadi perbedaan dari saldo tersebut. Nah, di sini, maaf, sorry. Nah, ternyata akuntan sudah merinci perbedaannya. Karena pada tanggal, maaf ini untuk bulan Juni sebenarnya, untuk tanggal 31 Agustus ini, mereka menunjukkan saldo sebesar 91.150.000, tetapi untuk rekening koran 116.725.000. Nah, setelah akuntan memeriksa ternyata terdapat perbedaan saldo. Nah, inilah perbedaan saldo tersebut. Yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar 16 juta. Kemudian cek yang masih beredar sebesar Rp37.500.000. Kemudian cek yang diterima dari PT Prisma untuk pelunasan hutang sebesar 10 juta dan telah disetorkan ke bank, oleh bank ditolak karena tidak cukup dana. Kemudian bank telah berhasil menginkaso piutang perusahaan sebesar Rp13.850.000 dikurangi biaya inkaso sebesar Rp50.000. Jumlahnya tersebut belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian bank telah memperhitungkan jasa giro untuk perusahaan sebesar Rp325.000 dan biaya administrasi sebesar Rp50.000. Nah, inilah hasil dari akuntan setelah mengecek perbedaannya terdapat di mana. Ternyata ada di setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, cek yang diterima dari PT Prisma pelunasannya itu ceknya tidak cukup dana, kemudian hasil inkaso dikurangi dengan biaya inkaso yang belum dicatat oleh perusahaan, dan juga jasa giro, biaya administrasi yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, nantinya akan dibahas secara kelompok. Nanti kelompok yang Ibu bagi ini ada 3 kelompok, bisa diperhatikan di slide. Untuk kelompok pertama ada Dina, Sarwono, dan Sri. Untuk kelompok yang kedua ada Yeni, Silmi, dan Ika. Untuk kelompok yang ketiga ada Panggita, Fitri, dan Nurul. Nah, sudah tolong perhatikan setiap anggota kelompoknya. Ibu minta untuk mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing dengan tertib. Sudah diatur per kelompok ini. Sudah, Bu. Kenapa Ika masih jalan-jalan belum di kelompoknya, Ika? Masih galau itu, Bu. Belum habis galaunya. Oke. Mencari kebahagiaan, Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nantinya LKPD yang Ibu bagikan ini per individual ya, untuk pengerjanya per individual, tapi nantinya untuk kumpulnya per kelompok. Jadi tidak ada alasan untuk setiap kelompok itu hanya 1 LKPD. Jadi Ibu tekankan untuk LKPD-nya ini per siswa. Jadi semua harus menyelesaikan LKPD ini. Hasilnya untuk pembahasan diskusinya bisa ditulis di LKPD masing-masing, agar semua bisa bekerja sama dengan baik. Oke, sekarang Ibu berikan waktu untuk kalian berdiskusi dalam kelompok dengan tertib, mencari permasalahan yang akan dipecahkan bersama, kemudian nantinya kalian akan menyelesaikan masalah yang contohnya sudah Ibu berikan di video tadi, yaitu kalian nantinya akan diberikan kasus terjadinya perbedaan saldo di bank dan di perusahaan. Nantinya kalian mencari penyebab kenapa sih perbedaan. Nantinya kalian akan membuat laporan, Ibu untuk ya 2 kolom saja. Tadi sudah diperlihatkan nggak ya untuk 2 kolom. Jadi untuk saldo kas perusahaan di sebelah kiri dan saldo kas bank di sebelah kanan. Jadi sudah dapat sama untuk LKPD-nya. Jadi Ibu berikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi. Berapa menit, Bu? Oh iya, 5 menit saja untuk berdiskusi. Iya, Bu. Kenapa Fitri masih bingung menghitung? Nggak bisa Iya, hitung Bu, pakai biasanya. kalkulator ya, Fitri?
Iya, biasanya itu, Bu. Biasanya kan harus ngitungnya pakai kalkulator. Nah, ini Iya, saya lupa ini nggak bawa manual. kalkulator, Bu. Oh, Saya boleh berarti pinjam kalau kalkulator dulu nggak, Bu? Ke kelas nanti lain. ambil di ruang. Tapi ambil di ruang guru soalnya Ibu bawa ini hanya beberapa. Oh iya. Ya, Saya hanya ambil 2 Ibu bawa. kalkulator dulu Iya. ya, Bu. Iya, Ya, jangan terima lama-lama kasih, Bu. singgah di kantin ya, Fitri. Ibu tahu aja saya mau mampir. Iya, Bu, nggak, Bu. Nanti langsung Iya. balik ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Tolong anak-anak, walaupun kita menghitungnya dengan kalkulator, kita harus dalam pengisian nominal-nominal digit tiap angka. Kalau sudah kumpulkan atau bagaimana, Bu? Tunggu arahan dari Ibu. Bahas dulu, teliti dulu untuk laporannya. Diteliti kembali apakah jumlahnya sudah benar. Oke, waktunya sekarang sisa 2 menit ya anak-anak. Perhatikan waktu. Jangan keasikan ngobrol. Sri dengan Dina, jangan keasikan ngobrol, Sri. Itu aja udah selesai, Bu. Oke, anak-anak sudah? Sudah semua 3 kelompok? Sudah. Sudah? Oke. Ibu harap untuk laporannya sudah benar-benar didiskusikan dengan baik ya. Semuanya mengambil peran kan untuk penyelesaian rekonsiliasi bank? Atau hanya satu saja yang mengerjakan ini? Kebiasaan kan begitu, kalau dibagi kelompok hanya satu yang mengerjakan. Yang lain hanya niru aja. Jadi pas ujian nantinya kebingungan sendiri. Jadi Ibu harap, walaupun ini kita kelompok, tetapi kita harus mencari tahu, diskusi dengan baik, pemahaman kita juga secara individual itu harus ditingkatkan, agar supaya nanti pas di ujian kita pun bisa mengisi dengan baik. Oke, sudah semua? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi karena untuk pembelajaran hari ini kita hanya di seputaran diskusi, jadi Ibu minta kalian untuk menyiapkan laporannya dengan baik, kemudian nantinya kalian akan memilih perwakilan kelompok, ketua kelompok nantinya akan mempresentasikannya, tetapi bukan untuk jam pertemuan hari ini, tetapi untuk pertemuan berikut. Nantinya kalian bisa persiapkan. Untuk kelompok 1 siapa nih yang mau ditunjuk untuk presentasi minggu depan, pertemuan berikut? Sriati, Bu. Oke, Sriati. Sesuai dengan kesepakatan kelompok kan ini, tidak dipaksakan? Iya, Bu. Oke. Untuk kelompok kedua, siapa yang mau presentasi perwakilan? Jadi, Bu. Ada nilai tambahan loh untuk yang memiliki keberanian untuk presentasi. Ini katanya, Bu, yang mewakili. Oh, ya ini. Saya, Bu. Oke. Oke, kelompok ketiga siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Wow, rebutan. Saya Iya, Nanti Bu. diremukkan saja Mereka ya, rebutan, siapa padahal yang- saya nggak mau, Bu. Mereka berdua aja, Bu. Iya, nanti Saya dibicarakan ya, baik-baik Bu. ya, siapa yang mau presentasi. Oke, jadi semua sudah mendapatkan teman yang nantinya akan ditunjuk untuk presentasi. Jadi presentasinya ini kita akan lakukan pada pertemuan berikut. Jadi Ibu harapkan yang perwakilan ini jangan sampai pas Ibu cek tidak ada yang hadir. Misalkan Sarwono nggak hadir. Jangan seperti itu ya. Nantinya untuk pertemuan berikut Ibu harapkan semuanya hadir. Kecuali sakit. Karena Ibu tidak paksakan. Kalau sakit nantinya pingsan di kelas siapa yang repot juga. Jadi usahakan untuk yang mau presentasi itu persiapkan diri. Jadi sebelum kita menutup untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Jadi Ibu mau tanyakan kembali nih untuk materi rekonsiliasi, Bang. Tadi kan sebelum kita memulai pelajaran, kalian belum tahu nih apa itu rekonsiliasi, Bang. Kenapa sih penting kita harus mengadakan rekonsiliasi, Bang? Nah, setelah pembelajaran setelah pembelajaran ini pasti kalian sudah tahu, sudah paham apa itu rekonsiliasi, Bang. Nah, kalau Ibu tanyakan kembali, siapa yang bisa menjelaskan secara rinci saja rekonsiliasi, Bang, itu apa? Ibu hanya mengecek apakah tadi memang benar-benar memperhatikan penjelasan, mengikuti pembelajaran, atau hanya main-main. Kayak Ibu. Ayo coba. Iya, oke Yeni, silakan. Apa itu rekonsiliasi, Bang Yeni? Merupakan proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Oke, itulah rekonsiliasi, Bang. Terus kenapa sih kita harus penting mengadakan rekonsiliasi? Kenapa? Kenapa ada penyesuaian? Kenapa kita harus mengadakan rekonsiliasi? Supaya saldonya sesuai, Bu. Iya, karena nantinya mencegah jika ada saldo yang berbeda. Berarti kita harus mengadakan rekonsiliasi, Bang. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi untuk rencana kita dalam pertemuan berikut itu, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini. Bisa paham ya sampai di sini? Oke, jadi persiapkan sebaik-baik mungkin untuk laporannya, usahakan rinci, sistematis, agar supaya untuk penampilan pertemuan berikut juga bisa diadakan dengan baik, berjalan dengan baik. Oke, bisa paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke, sekarang kita akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan, materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi Ibu sekali lagi terus mengingatkan pentingnya untuk kalian konsen dalam pembelajaran agar supaya nantinya ilmu kalian, wawasan kalian bisa bertambah. Itulah kegunaan dari kita belajar. Oke, sekarang Ketua kelas persiapkan kelas. Kita akan mengakhiri untuk kegiatan pembelajaran kita dan akan menyambut untuk pembelajaran berikutnya. Gitu saja, selamat siang kepada kita semua. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Pak.